sekarang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanakh, itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N, huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, Aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku. Artinya, kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Ani Yahweh Husmi, Ufodil Akhir Lo Aten Utilati Lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi, Aku Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh diterjemahkan menjadi T-U-H-A-N, huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh, Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, A-L-L-A-H, huruf besar semua. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Wa yomer Avram Adonai Yahweh matitenli wa anoki holek ariri oven mesek beiti bu hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, Ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, T-U-H-A-N, hanya T-nya saja huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana berbunyi, Wahaya kol asyer yikra vesem yakwi yimalet. Yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi. Setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi tiga terjemahannya. Yang keempat adalah Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi wa ya'an wa yomar katuf kilo al-halchem levado yikye ha-adam ki al-kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama, TUHAN huruf besar semua, kemudian ALLAH huruf besar semua, yang ketiga, Allah hanya A-nya saja yang huruf besar, dan yang keempat adalah Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau kita melihat satu realitas, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun misalkan nama saya Bunga, misalkan, saya bernama Bunga atau Eko begitu. Ketika saya ke Amerika, kemudian ditanya oleh orang Amerika, what's your name? Saya tidak akan mengganti nama saya menjadi my name is Yuan, karena Eko itu artinya satu. Atau Bunga menjadi my name is Rose. Bukan. Atau flower. Bukan. Nama saya ya tetap. Kalau Bunga ya tetap Bunga. Flower. Kalau Eko ya tetap Eko. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, dalam hal ini saya melihat satu kenyataan bahwa para gembala, walaupun ada juga yang tahu tetapi tidak mau tahu, karena ya kembali, saya pernah ngomong kepada pendeta, saya katakan, si A, Anda tahu enggak tentang nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub? Tahu. Menurut kitab suci siapa? Yahweh. Saya tanya yang kedua, lalu bagaimana dengan Bapak? Apakah sudah pernah mengajarkan kepada umat? Mereka jawabannya sangat variasi dan banyak. Mereka katakan, oh itu nggak usahlah diajarkan. Nanti jemaat jadi terpecah belah. Saya bilang memang kalau terpecah bagaimana? Yeshua saja dulu ketika ada di dalam dunia ini juga membuat perpecahan. Apakah itu bukan berasal dari Elohim? Ya, saya tidak bisa memaksa karena saya hanya meyakini apa yang dari kitab suci yang saya sampaikan. Karena saya terus terang menghormati. Dengan umat Buddha saya menghormati, biarlah mereka menyembah sesuai dengan kitab sucinya. Umat Islam dengan sesuai kitab sucinya, tidak masalah bagi saya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan. Karena itu saya katakan ketika ada orang Islam yang pindah ke Kristen, saya katakan kamu pelajari saja kitab sucinya umat Nasrani dengan baik. Tidak usah menjelek-jelekan Islam. Karena itu akan menimbulkan permasalahan dan itu tidak membuat Indonesia terjadi kerukunan antar umat. Jadi perbedaan itu asal berada di koridor masing-masing, ya saya kira tidak ada masalah. Ya karena saya banyak referensi-referensi, termasuk Al-Quran pun saya punya. Ini Al-Quran dalam bahasa Belanda. Saya punya, dan nama Allah tidak diubah dalam bahasa Belanda. Artinya itu memang nama. Kemudian saya juga punya kitab suci dari Batak Karo. Ini judulnya Padan Sindekah. Nah, Padan Sindekah ini juga pakai Yahweh. Kemudian saya punya juga Al-Quran yang di sini bahkan dari terjemahan dari cukup bagus juga. Kadim Al-Haramain Asyafritain, pelayan kedua Tanah Suci, Fat Ibnu Abdul Aziz Al-Saud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk mencetaknya Al-Quran dan terjemahannya ini. Jadi saya menggunakan yang sah semua. Tetapi karena saya menghormati umat Islam, ya go ahead silahkan. Umat Islam mau meyakini Tuhannya, saya hormati saja. Tetapi umat Nasrani seharusnya berada di koridor masing-masing. Nah, kebanyakan pendeta yang tidak mau menyebut nama Yahweh, mereka mengatakan bahwa YHWH itu tidak bisa berbunyi. Saya katakan kalau tidak bisa berbunyi, ya belajar untuk membunyikannya.